Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhur Budinanda. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi beban fondasi jalur menerus. Langsung saja, yang pertama kita akan bahas adalah pengertian fondasi terlebih dahulu. Apa sih fondasi? Nah, fondasi itu adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas kepada tanah dasar fondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya differential settlement pada sistem strukturnya. Selanjutnya ada jenis-jenis fondasi. Jenis-jenis fondasi ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada fondasi dangkal dan yang kedua ada fondasi dalam. Kita bahas satu persatu. Fondasi dangkal yaitu jika kedalaman fondasi kurang atau sama dengan lebar fondasi. Biasanya digunakan dalam proyek pembangunan atau bangunan yang sederhana. Kemudian ada fondasi dalam, yaitu jika kedalaman fondasi dari muka tanah lebih dari 5 kali lebar fondasi, maka itu termasuk fondasi dalam dan biasanya digunakan pada bangunan tingkat tinggi. Nah, berikut adalah macam-macam gambar fondasi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, terdapat ada fondasi dangkal. Fondasi dangkal ini itu jaraknya tidak jauh dari permukaan tanah. Nah, lalu yang kedua itu ada fondasi menerus. Bisa dilihat seperti gambar di sini. Nah, fondasi menerus ini adalah fondasi yang panjang atau tidak terputus gitu. Jadi menerus dia ke belakang. Lanjut, ada fondasi telapak. Nah, fondasi telapak ini itu fondasi yang dibuat berbentuk telapak atau langsung plek gitu loh. Nah, lanjut lagi ada fondasi kaki gabungan. Nah, fondasi kaki gabungan ini adalah fondasi yang dirakit atau digabung-gabungkan sehingga membentuk seperti kaki-kaki. Nah, kemudian yang terakhir ada fondasi tiang. Nah, seperti yang sering kita lihat yaitu ada kayak tiang pancang, tiang bor, dicor seperti itu. Nah, selanjutnya distribusi beban pada struktur atap. Yang pertama ada rangka atap. Apa fungsi rangka atap? Rangka atap fungsinya adalah menahan beban dari bahan penutup atap. Biasanya ini berupa susunan balok-balok kayu atau baja secara vertikal maupun horizontal. Nah, struktur penutup atap itu merupakan struktur yang langsung berhubungan dengan beban-beban kerja. Contohnya adalah cuaca. Nah, kemudian di sini ada jurai. Jurai itu berfungsi sebagai pertemuan dan tumpuan antara balok gording dengan balok gording lainnya, serta dudukan papan talang. Lanjut ada reng. Reng berupa batang kayu berukuran 2/3 cm atau 3/5 cm dengan panjang sekitar 3 meter yang menjadi tumpuan langsung penutup atap dan meneruskannya ke usuk atau kaso. Dan yang kelima adalah gording. Gording itu adalah untuk meneruskan beban dari penutup atap, reng rusuk, beban angin, dan beban air hujan. Selanjutnya ada distribusi beban pada struktur tangga. Tangga merupakan sambungan yang dapat dilalui antar tingkat sebuah bangunan. Dapat terbuat dari kayu, pasangan batu bata, baja, dan beton bertulang. Nah, yang pertama ada dinding. Menyalurkan beban gravitasi dari slab di atasnya menuju ke fondasi. Lalu yang kedua, plat lantai duduk di balok dan lantai tersebut akan terbebani akibat lantai. Beban pada lantai disebut beban permukaan. Lalu ke balok menjadi beban merata. Lalu yang ketiga ada balok. Adalah elemen struktur yang berfungsi menyalurkan beban ke kolom. Beban yang disalurkan antara lain beban plat lantai, dinding, dan beban balok itu sendiri. Nah, lanjut yang keempat ada struktur kolom. Nah, struktur kolom ini adalah komponen struktur bangunan yang bertugas untuk menyangga beban aksial tekan vertikal. Lalu selanjutnya ada slope. Nah, slope ini adalah komponen struktur yang berada di atas fondasi bangunan. Nah, fungsinya ini mengirim beban bangunan atas ke fondasi. Lalu yang keenam itu ada fondasi. Nah, berfungsi untuk mendistribusikan beban ke dalam tanah. Berikut adalah perancangan kapasitas fondasi dangkal. Yang pertama yaitu kapasitas ultimate atau KULT. Kapasitas dukung ultimate tanah persatuan luas dengan satuan kilopascal. Lalu yang kedua ada kapasitas neto atau kinet.
Kapasitas dukung ultimate tanah persatuan luas tanpa memperhitungkan tekanan overburden dengan satuan kilopascal juga. Lalu yang ketiga ada kapasitas izin atau key allowable. Kapasitas dukung izin dengan sudah memperhitungkan nilai faktor keselamatan dengan satuan kilopascal juga. Key allowable rumusnya adalah key allowable sama dengan key neto per FK. Dengan FK adalah faktor keselamatan pada rentang 2,5 sampai 3,5. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Anda bisa memahami dan mencerna dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.